setuju sama quote Jack Ma ya. Ya, kalau kita bukan siapa-siapa, kita mau kasih nasihat apapun, sebagus apapun gak bakal denger. Tapi kalau kita udah jadi orang gitu ya, kita asal ngomong aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala nikmatillah amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga besarnya, para sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh pemirsa yang menonton video saya, mudah-mudahan kita semua dilancarkan rezekinya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan hidup kita bahagia dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik lagi bareng gua Restu Ahmad Rifai, admin followan pekerjaan se-Indonesia, dimana kita selalu membahas putar dunia pekerjaan. Judul kali ini sangat menarik. Judulnya adalah Restu Ahmad Rifai yang menemani Anda dari nol. Oke, ini khususnya buat orang-orang yang mau kerja ya. Banyak chat masuk atau kita ketemu secara face to face, orang itu ngeluh pengen kerja tapi gak ada ongkos. Oke, jadi kita temenin dari nol ya, dari dia gak punya duit sampai punya duit, sampai punya pekerjaan, sampai punya karir, sampai syukur-syukur jadi pengusaha, jadi entrepreneur, jadi pembisnis ya, jadi pedagang yang baik, jujur, seperti itu. Jadi kita ada fase-fasenya gitu ya. Mungkin untuk awal-awal yang akan saya kasih videonya ke kalian, mungkin dari nol banget, gak punya uang banget, tapi awalnya pengen kerja. Oke, nomor pertama yaitu ketika kalian tidak memiliki dana sepeser pun. Satu, nomor pertama, jangan berkata-kata yang tidak baik dan jangan berprasangka buruk. Mengeluh, berkata-kata, susah ya cari duit zaman sekarang, susah ya cari kerja zaman sekarang, modalnya dari mana. Enggak gitu konsepnya. Allah tergantung prisangka hambanya. Itu nomor satu. Jangan berprasangka buruk, jangan berkata-kata buruk, apalagi bilang cari duit susah. Jangan sampai terucap seperti itu ya. Itu nomor satu. Nomor kedua, cari solusinya dengan menjual barang atau pakaian yang kalian tidak pakai lagi. Saya kasih contoh. Misal antum punya baju bagus, branded, ada harganya 50.000 ke atas lah. Atau punya tas, atau punya sepatu yang tidak dipakai lagi. Silakan dijual. Itu nomor kedua. Jual barang atau pakaian Anda yang sudah tidak terpakai lagi, atau terpakai tapi ini terlalu banyak gitu. Misalkan saya baju ini suka, baju ini suka gitu. Ya satulah korbankan ya. Saya juga dulu kayak gitu. Waktu zaman fresh graduate, saya dimodalin orang tua cuma 50.000. Menurut saya itu kurang gitu. Sehingga saya menjual atribut Persija saya menjual samping pemberian dari bapak saya itu. Saya jual ke kepala sekolah waktu di madrasah ibtidaiyah. Saya jual bela-belain. Tapi alhamdulillah kejual dan bisa buat modal berangkat ongkos gitu. Ya, nomor kedua yaitu jual barang atau pakaian yang tidak kalian pakai lagi. Nomor ketiga, misalkan saya mau masih make nih, tapi saya belum ada uang. Di nomor ketiga sistemnya gadai barang atau pakaian kalian ya. Contoh, kalian punya sepatu branded nih, misal harganya 100 ke atas. Jadi nggak hanya difokus di satu barang ya. Mimin juga dulu gitu, nggak fokus di satu barang, jadi banyak sepatu. Waktu itu sendal juga sampai berapa tuh, 8 sendal kita jual ke teman-teman kayak gitu ya. Jual
barang gitu ya. Dan setelah jual kalian gadaikan. Ini poin nomor 3. Misalkan saya masih butuh, masih sayang sama barang ini, berarti kalian harus gadaikan gitu. Gimana Min sistemnya? Kalian bisa ke media sosial gitu kan, grup COD-an gitu kan, bisa ke teman-teman, bisa ke tetangga gitu, teman SMP, SD, teman SMA, teman nongkrong. Kalian pasarkan aja, ini gue mau gade nih, nanti gue gajian gue ganti. Itu kan nomor ketiga ya, gadai. Kalau misalkan kalian masih butuh barang ini atau masih apa ya disebutnya, masih suka lah. Kalau butuh sih pasti dipakai terus ya, gitu kan. Nomor keempat ya, turun spek kepemilikan. Mimin kasih contoh. Misalkan antum punya HP RAM 8. Berarti kalian harus mengorbankan turun spek dari RAM 8 ke RAM 6 gitu. Atau misalkan RAM 6 ke RAM 4 atau RAM 4 ke RAM 3, RAM 3 ke RAM 2. Yang penting koneksinya adalah WhatsApp dan Facebook untuk mendapatkan channel working. Seperti itu. Ya. Nomor keempat ini yaitu kalian harus turun spek kepemilikan. Contoh nih, kalian bisa juga pakai sistem barter gitu kan, barter ke teman-teman atau tetangga. Jadi nomor 1 kan tadi jangan mengeluh, 2, 3, 4 udah kita jelasin ya. Intinya kita keluar dari permasalahan dan kita mendapatkan solusi gitu ya. Nomor kelima, ini kalian minimal ada handphone ya, ada handphone. Jadi handphone ini untuk koneksi. Min, saya gimana nih Pak Admin? Udah misalkan modal udah ada nih kita, misal udah ngejual barang atau ngegade gitu kan. Kalian cari lowongan pekerjaan yang ada dulu. Serius, ini misalkan modalnya baru ada beberapa lah gitu, beberapa ratus ribu lah untuk berangkat. Tapi pengen pekerjaan wah langsung yang besar gajinya, nggak masuk, nggak logik gitu. Jadi kalau bisa kalian cari lowongan pekerjaan yang ada dulu. Karena kenapa? Lowongan pekerjaan yang ada dulu itu biasanya cepat masuknya, cepat, nggak lama. Kalau misalkan kalian tiba-tiba nyari UMR, itu belum kan kalian interview, walking interview, tes, psikotes segala. Jadi habis di ongkos gitu. Paham kan? Bisa dapat kerja kalian RP0, gaji UMR bisa, cuma nggak cepat gitu. Tidak ada prosesnya. Jadi harus diseleksi dulu lah kandidatnya seperti apa. Makanya nomor kelima itu cari lowongan pekerjaan yang ada dulu. Misalkan saya kerja di warteg dulu nggak apa-apa. Warteg cepet kok. Saya kerja di kuliner dulu gak apa-apa. Kuliner cepet kok. Cepet kuliner itu. Kalau kalian mau masuk kerja, sejam 2 jam dikonfirmasi. Ya, cari lowongan pekerjaan yang ada dulu. Itu nomor kelima. Nomor keenam, koneksi dari media sosial ataupun WhatsApp, grup info lowongan pekerjaan by Restu Ahmad Rifai. Itu bisa menjadi pacuan buat kalian untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, itu channel penting. Jadi, saya nggak apa-apa deh kerja ini aja rumah makan atau kuliner yang cepat dapat kerja nggak apa-apa. Kalau nggak cari channelnya ya percuma. Itu. Gimana cari channelnya Min? Kalian bisa gabung di grup-grup Facebook atau minta tutornya ke Mimin. Gimana Min ini caranya kita dapat channel? Atau kalian bisa ini ya, cek di TikTok. Kita sering banget upload seputar dunia pekerjaan. Itu nomor ke-6. Ya, cari channelnya, kemauannya udah ada di pekerjaan yang ada dulu ya. Terus nomor ke-6-nya yaitu kalian harus cari channel, dan dari cari channel ini kalian harus melamar pekerjaannya dengan tata bahasa yang sopan dan baik dan jujur serta fast respon dan stay online. Seperti itu nomor 6. Nomor 7, ketika kalian sudah bekerja, ingat, cari pekerjaan yang ada mes makan dan gaji. Karena kalian hanya modal ongkos. Ya, pekerjaannya nomor 7 nih, yang ada mes makan dan gaji. Sehingga tidak ada modal lebih. Kan biasanya kalau misalkan ini pekerjaannya hanya ada mes, ya nggak ada makan, ya otomatis antum harus keluar modal dong buat makan. You know lah, makan di
Jakarta atau di kota seperti apa. Meskipun di kampung ya tetap harga makan ya makan, cuma paling beda 2.000 sampai 5.000. Ya. Nomor ketujuh ini. Kalian cari pekerjaannya yang ada mes makan. Nomor ke-8. Ya. Nomor ke-8. Ketika kalian sudah gajian, jangan langsung dihabiskan uang gajian ini. Harus disisihkan. Contoh. Ya, nomor 8. Disisihkan misal 1,5 lah gaji. Buat orang tua 5 juta. 500 ribu, sorry, maaf. Buat orang tua 500 ribu. Dana darurat 500 ribu. 500 ribu lagi untuk kebutuhan pribadi. Misal, kembali lagi ya ke poin 2, 3. Ngegade barang, ngejual barang, gitu kan. Tukar tambah barang. Apalagi yang kita menjual barang sedangkan barang itu pengen kita miliki kembali, ya udah kita beli lagi. Intinya 500 ribu untuk kebutuhan pribadi ya, terus 500 ribunya untuk dana darurat atau dana tabungan, 500 ribu untuk orang tua. Seperti itu. Nomor 8, penyesuaian gaji. Seperti itu. Karena ketika orang mau loncat ke pekerjaan yang gajinya lebih besar, biasanya 2 juta ke atas ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, bahkan hampir 6, itu biasanya tidak ada mes, tidak ada makan. Jadi kalian harus persiapan dananya dulu nih. Oke. Nomor 8, penyesuaian gaji. Mau ditaruh kemana nih? Jangan wah langsung beli ini, apalagi minum mabok-mabok, enggak lah, bukan tradisi kita ya. Oke. Nomor ke-9, upgrade pekerjaan. Itu sangat penting. Upgrade pekerjaan. Kalau misalkan kalian bekerja di suatu perusahaan dan perusahaan itu misal gajinya 1,5, 1,5-nya lama, itu 6 bulan 1,5 terus nggak ada bonus, nggak ada lemburan, stuck. Upgrade pekerjaan karena kalian sudah memiliki pengalaman seperti itu. Tapi ingat, ketika masuk kerja paling minimal 1 bulan. Di luar dari itu, di luar toleransi ya, minimal. Syukur-syukur awet, tapi ingat, upgrade pekerjaan itu penting. Ketika perusahaan ini ada jenjang, silahkan kalian lanjut. Ketika tidak ada jenjang, silahkan pertimbangkan kembali dan upgrade pekerjaan yang lebih baik untuk masa depan kamu ya. Sesudah upgrade pekerjaan, nomor ke-10, berkembang di pekerjaan baru. Dan kalian harus siap dengan job desk yang disediakan perusahaan. Sehingga ketika kalian naik jabatan, kalian sudah kepegang job desknya seperti apa dan bagaimana. Contoh, ya, ada perusahaan namanya PT ABCD, ya kan. Untuk awal-awal mungkin kalian kerjanya di perusahaan yang gajinya mungkin bisa relatif sederhana. Kan kalian lebih tinggi sekarang ya, karena udah punya modal juga nih. Ya, kalian harus mau berkembang di perusahaan. Poin nomor 10 ini. Berkembang ini ketika misal gaji kalian 3-4 juta. Ada di perusahaan ABCD ini bagiannya misal jadi admin, gajinya 3-4. Oh, kalau kalian naik ke SPV dari 4-5. Jadi kalian harus berkembang. Harus mau tahu nih cara jadi SPV itu kayak gimana, supervisor. Oh, misalkan dari supervisor ada lagi nih untuk bagian bagian kerjanya. Jadi kepala cabang, gajinya 5-6. Kalian harus berkembang di perusahaan itu. Ya. Poin nomor ke-10 itu. Dan setelah kalian berkembang, maka praktekkan beberapa hal yang sebelumnya Mimin ucapkan tadi. Penyesuaian gaji. Gaji ini mau kemana nih? Gitu kan? Yang awalnya 1,5 dibagi 3. Oh, sekarang udah 3 juta nih. Sekarang udah 4 juta nih. Sekarang udah 5 juta nih. Sekarang udah 6 juta. Maka pembagiannya akan lebih besar. Ya, poin nomor ke-10 ini. Misal, Mimin kasih contoh. Gajinya contoh misal 4 juta. 2 juta untuk dana masa depan ya, atau dana tabungan. 1 juta buat orang tua.
1 juta untuk diri pribadi. Tapi diri pribadi juga disesuaikan dong. Jangan misalkan wah buat makannya harus lebih mahal, enggak gitu konsepnya. Contoh, kamu punya motor, upgrade motornya gitu kan. Atau misalkan kamu nabung buat beli mobil ya, jadi untuk pribadi tapi ini untuk kebutuhan juga ya. Kalau untuk makan ya itu gimana selera kalian, tapi jangan terlalu boros juga uangnya buat makan. Seperti itu ya. Jadi saya menemani kalian dari nol. Saya pengen sebelum saya wafat, apa yang saya sampaikan, apa yang Restu Ahmad Rifai sampaikan itu dapat berkah dunia wal akhirat, bermanfaat apa yang disampaikan. Jadi kalian jangan merasa sendiri. Ini nasihat udah alhamdulillah panjang ya. Dan apabila ada yang kalian tanyakan kepada kami, silahkan. Kami masuk ke bidang pekerjaan dan karir, grow mindset, rich mindset, dan kita juga selalu fighting buat ke masa depan yang lebih baik, lebih berpenghasilan, berkelimpahan, dan menuju kebahagiaan dunia wal akhirat. Intinya, untuk kalian jangan merasa kalian sendiri. Di sini ada saya. Selagi saya hidup, saya ingin bermanfaat untuk semua orang, terutama orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, karir, pemasukan, apalagi yang udah rumah tangga. Seperti itu ya. Jadi jelas kita menjelaskan dari nomor 1 sampai 10 itu untuk membangkitkan semangat kalian. Tidak hanya membangkitkan semangat, tapi mengajak kalian untuk take action. Jangan banyak alasan. Kita harus punya solusi dan sudah ada solusinya. Ya. Seperti itu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dunia wal akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat kalian simak, dapat kalian dengar, dan dapat kalian aplikasikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.